Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Pelajaran ini adalah lanjutan dari pembelajaran persamaan kuadrat. Sebelum kita mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat, ada baiknya di sini kita mengetahui dulu pengertian dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat bentuknya menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar beberapa grafik fungsi kuadrat. Ada 3 grafik yang digambar di sini. Yang pertama adalah grafik yang berwarna merah dan menghadap ke atas. Itu adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian yang berwarna hitam adalah gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Dan yang warna biru adalah gambar dari grafik Y sama dengan min X kuadrat. Mungkin kalian bertanya, kenapa gambarnya ada yang menghadap ke atas atau terbuka ke atas, dan ada yang terbuka ke bawah. Semua itu dipengaruhi oleh nilai A. Penjelasannya akan Ibu jelaskan satu-satu ya. Pengaruh nilai A pada bentuk grafik. Apa sih nilai A itu? Mungkin kalian masih pada bingung. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. A di sini adalah nilai koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, di sini ya. Kemudian B adalah koefisien dari variabel X. Kemudian C adalah konstanta. Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya di persamaan kuadrat. Oke, Ibu akan menerangkan pengaruh nilai A ya. Yang pertama, jika A bernilai positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Contohnya seperti tadi, gambar tadi yang warna merah dan warna hitam, itu terbukanya ke atas. Berarti dia nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya, nilainya adalah positif. Yang kedua, jika nilai A bernilai negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Contohnya tadi, grafik yang berwarna biru ya, dia menghadapnya ke bawah. Yang ketiga, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, contohnya tadi gambar merah dan gambar hitam. Ya, di situ ada agak lebih kecil dan satunya agak lebih besar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ini adalah contoh dari beberapa grafik, ada 3 ya. Tadi kalau nilai A-nya positif, maka dia terbuka ke atas. Ini yang warna hitam dan warna biru, dia terbuka ke atas. Yang warna hitam, ini grafik yang warna hitam, ini adalah gambar dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Di sini nilai koefisien dari X kuadrat adalah 1, positif, maka dia grafiknya menghadap ke atas. Kemudian yang warna biru juga sama. Warna biru ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Di sini koefisien dari X kuadratnya juga nilainya adalah positif 1, sehingga dia menghadap ke atas. Kemudian yang warna merah, di sini adalah gambar dari grafik Y sama dengan min X kuadrat. Nih, perhatikan. Min X kuadrat min 5X min 4.
Jadi di sini koefisien dari X kuadrat nilainya adalah negatif 1. Maka dia grafiknya menghadap ke bawah. Jadi untuk nilai A itu mempengaruhi pada bentuk grafik. Apakah dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya, nilai Y-nya sama dengan 0. Untuk ini, kita harus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Itu adalah titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya, X-nya harus sama dengan 0. Di sini, kita bisa langsung mencarinya, yaitu melihat nilai konstantanya atau nilai C-nya. Titik potong dengan sumbu Y sama dengan 0, C. Yang ketiga, menentukan garis sumbu dari grafik. Rumusnya, X sama dengan min B per 2A. Yang nomor 4, menentukan titik puncak dari grafik. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Di sini nilai D adalah nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Yang nomor 5, membuat bidang kartesius atau koordinat kartesius dan menggambar titik yang sudah kita peroleh. Yang terakhir, menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis sehingga terbentuklah grafik fungsi kuadrat. Supaya kalian lebih memahami, perhatikan contoh berikut ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Anak-anak, untuk soal ini berarti nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan nilai C-nya adalah min 8. Berarti grafik ini terbuka ke atas ya. Oke, sekarang kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti kita cari akar dari X kuadrat min 2X min 8. Faktornya adalah X plus 2 dikali dengan X min 4. Berarti akarnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0 dan min 2,0. Jadi ada 2 ya. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Berarti di sini untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya 0. Kita ganti nilai X-nya dengan 0. Berarti di sini Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya Y-nya sama dengan min 8. Maka titik potong dengan sumbu Y sama dengan 0, min 8. Atau kita bisa lihat langsung nilai C-nya berapa atau nilai konstantanya berapa. Di situ nilai konstantanya adalah min 8. Berarti titik potongnya tinggal 0, min 8. Sama saja ya. Langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X min 1. Maka nilai A-nya sama dengan 1
B-nya sama dengan min 2 dan nilai C-nya sama dengan min 8. Maka untuk nilai X atau sumbu simetrinya adalah min 2 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Perhatikan, negatif kali negatif hasilnya adalah positif, berarti 2. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut adalah 1. Langkah yang keempat, menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Di sini ada koordinat X, Y. Untuk X-nya sama dengan nilai sumbu simetri ya. Rumusnya adalah min B per 2A. Tadi di atas sudah kita cari untuk sumbu simetrinya atau X-nya nilainya adalah 1. Kemudian untuk Y, koordinat Y yaitu min D per 4A, di mana D adalah nilai diskriminan yang dibagi dengan 4 yang dikali A. Untuk diskriminan itu sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Sehingga untuk koordinat Y di sini berarti min B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 4 dikali dengan A. Di sini berarti B-nya tadi adalah min 2. Berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 8. Kemudian dibagi dengan 4 dikali 1. Untuk Y-nya berarti 4 ditambah 32 dibagi dengan 4. Untuk Y sama dengan min 36 dibagi dengan 4. Jadi untuk koordinat Y-nya di sini nilainya adalah min 9. Maka titik puncak dari grafik ini adalah 1, min 9. Langkah yang kelima, membuat bidang kartesius dan menggambar titik yang sudah diperoleh. Ini adalah gambar dari bidang kartesius ya. Ada di sini garis yang ke arah samping kanan dan samping kiri. Ini untuk koordinat X. Kemudian yang ke atas dan yang ke bawah, ini untuk koordinat Y. Kemudian setelah kita buat, kita menentukan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Tadi kan ada 2 ya, yaitu 4,0, kemudian min 2,0. Nih yang berada di garis mendatar nih. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y tadi kan ya. Nah, 0,-8, ini berarti yang titik merah di bawah. Kemudian garis yang putus-putus ini adalah sumbu simetri. Kemudian yang di bawahnya, yang berada di garis potong-potong atau garis putus-putus, di bawah ada titik merah, ini adalah titik puncaknya. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini adalah garis yang digunakan untuk menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Nih, dari min 2 turun ke Y min 8, kemudian ke titik puncak, balik lagi ke titik 4. Ini adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8. Mudah ya anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa membuat grafik. Nah, nanti tugasnya juga kalian akan disuruh membuat grafik ya. Setelah kalian memahami tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, di sini juga Ibu akan menerangkan tentang jenis grafik berdasarkan nilai diskriminannya. Yang pertama, gambar yang paling atas sebelah kiri itu adalah grafik di mana dia mempunyai nilai A lebih besar dari 0 dan nilai diskriminannya juga lebih besar dari 0. Jadi grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, kemudian memotong sumbu Y di
satu titik dan grafiknya menghadap ke atas. Kemudian gambar yang di tengah yang atas, itu A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Berarti dia gambar grafiknya menyinggung sumbu X di satu titik, kemudian memotong sumbu Y di satu titik dan grafiknya menghadap ke atas. Kemudian gambar yang paling atas di sebelah kanan, yang paling kanan, ketika D-nya lebih kecil dari 0, berarti dia menghadap ke atas grafiknya, tidak memotong sumbu X dan Y. Jadi dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang bawah paling kiri, ini untuk A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih besar dari 0. Dia grafiknya menghadap ke bawah, sama memotong sumbu X di 2 titik, kemudian memotong sumbu Y di 1 titik. Yang di tengah, ini untuk A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0, berarti dia grafiknya menghadap ke bawah, kemudian menyinggung sumbu X di 1 titik, kemudian memotong sumbu Y. Dan yang terakhir, gambar yang paling bawah dan paling kanan, itu ketika A-nya kurang dari 0 dan D-nya atau diskriminannya kurang dari 0. Maka dia menghadap ke bawah, tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia tidak nempel, juga tidak motong. Nah, anak-anak, sudah jelas ya? Untuk tugas minggu ini, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6 berdasarkan langkah-langkah yang sudah dipelajari. Silakan dikerjakan di buku tugas atau di buku tulis. Selamat mengerjakan ya. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Jangan bosan ya, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu dan kita bisa sekolah seperti biasanya. Ibu ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.